meninggalkan Jakarta serta panggung hiburan demi rawat ibunda yang terbaring sakit hingga meninggal dunia di Magetan, Jawa Timur, Isa Bajai kini dirundung sedih. Sang buah hati berinisial C alami tindakan kekerasan fisik yang tragis di organ intim oleh pria tak dikenal. Peristiwa itu terjadi kala putrinya sedang berjalan menuju alun-alun pada sore hari Kamis 18 April 2024 lalu. Tindak kejam pria tak berperasaan yang tega kasari anak kecil itu terjadi begitu cepat, hingga kedua kakak yang temani si kecil tidak tahu menau. Kakak-kakaknya berapa langkah di depan, jadi begitu kejadiannya nih, kalau kata versi Marley sama Bob, begitu dia ceria tuh tiba-tiba nangis, terus yang lihat tuh Bob bilang kakaknya ceria nangis tuh disamperin. Nah saat mereka mau nyamperin itu ada orang yang terduga terduga di situ langsung pergi. Nah, langsung pergi. Terus Marley nenangin ceria yang nangis itu dibawa duduk ke kayak ada bola-bola dari beton gitu, bola batu yang di pinggiran trotoar gitu. Ya dia langsung nangis sambil sesuka kan tuh bilang omnya jahat, gak minta maaf sama ceria. Aksi keji sang pria tak berhati nurani itu membuat sang anak berusia 5 tahun itu dilarikan ke rumah sakit lantaran alami pendarahan. Bahkan kala dirawat di IGD, dokter jaga sampai merujuk anak Isa untuk ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Kini, dengan berbekal ingatan dari sang buah hati, ciri-ciri pelaku pun sudah didapatkan polisi. Lantas siapakah oknum yang tega melakukan aksi keji tersebut dan apa motifnya? Mereka ngelihat tuh berkacamata, terus pakai kemeja kalau Marley sama Bob sama ceria. Kalau ceria ingatnya cuma berkacamata sama bersepatu. Tapi itu satu orang yang pelakunya. Satu orang, sana hitam gitu. Saya sebenarnya bukan pelaku ya, terduga karena Marley sama Bob pun nggak tahu kejadiannya, cuma tahu ada om itu di samping ceria dan langsung pergi. Langsung pergi gitu. Nah, kenapa kita menduga ke situ? Karena ceria bilangnya itu setelah itu omnya jahat dan minta maaf sama ceria. Itu maksudnya. Jadi kontak fisiknya seperti nggak sengaja ketabrak atau ketendang itu kita kan nggak tahu karena nggak ada yang benar-benar lihat. Cuma nggak lama itu mereka nyamperin dan masih sempat ngeliat om itu sampai Marley pun cerita, Marley teriak, "Woi kok nggak minta maaf, woi," gitu. Oh, sempat bilang gitu juga ke terduga itu. Marley, iya. Tapi terduga gitu. Balik badan atau enggak. motor? Jalan kaki habis itu naik motor karena ternyata dia itu menjemput anak yang selesai basket dan anaknya itu udah di seberang katanya. Jadi Marley sama Bob tuh habis itu ngelihat urutannya bapak om tadi itu nyebrang terus meninggalkan area tersebut. Dan aparat polisi telah bertindak menelisik untuk menangkap pelaku. Beberapa CCTV terdekat telah diperiksa untuk mencocokkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan keterangan yang disampaikan buah hati Isa Bajai. Tapi benarkah tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian? Untuk saat ini dari rekan kita opsional di lapangan sedang bekerja ya untuk CCTV dari masjid, dari sekitaran situ, dari toko dan tadi ada juga dari BRI begitu juga untuk kita telusuri ya. Jadi kawan-kawan di sini langsung bergerak dan melakukan untuk pasti itu jadi untuk membuka lah kajian seperti apa, kita ada gambaran juga tadi dari sini. Nunggu penyelidikan lagi karena CCTV yang di daerah ada satu CCTV yang mengarah situ mati udah 2 bulan yang lalu, terus nggak ada lagi. Ada satu toko yang agak jauh yang ke arah situ, yang arah TKP nggak kejangkau, maksudnya ketutup. Jadi ini kita lagi nunggu CCTV yang dilaluin terduga yang setelah itu pergi naik motor itu. Jadi belum ada lebih lanjut. Ya mudah-mudahan ada CCTV yang bisa melihatkan atau ada orang yang bersedia menjadi saksi terjadinya kontak fisik gitu maksudnya. Kalau nggak ada saksi yang lebih detail atau lebih ya nggak tahu lagi masalah ini seperti apa. Kita mohon doanya dari rekan media untuk permasalahan ini yang jelas semoga cepat terungkap karena ini terkait dengan anak. Apalagi ini anak perempuan yang dimana mungkin rekan-rekan juga tahu di situ diindikasikan ada keluarga ya Pak, luka lah gitu. Saya mohon doa dari rekan-rekan media juga untuk semoga permasalahan ini segera terungkap. Tak hanya polisi yang bergerak, pelatih basket yang diduga melatih anak dari terduga pelaku lantaran berdasarkan keterangan diduga pria tak dikenal itu menjemput anaknya pun telah menemui Isa Bajai.
Sang pelatih ini pun nampaknya telah dimintai keterangan oleh polisi. Dan Isa tentu berharap sang terduga pelaku segera diseret lantaran luka yang diderita sang buah hati cukup parah, bahkan nampaknya alami trauma berat. Ini alhamdulillah di hari Sabtu ini Ciria udah pipis. Jadi dari hari kejadian Kamis sore, Ciria itu baru pipis hari Jumat jam 2. Terus pipis lagi tadi jam 10, baru 3 kali. Tapi Jumat masih teriak kesakitan, hari ini enggak, hari Sabtu. Yang dia susah tidur tuh yang malam Jumat setelah kejadian itu. Dia nggak bisa tidur, gelisah gitu. Terus sekali ngomong ke bundanya itu malam-malam omnya jahat masih. Atas dugaan trauma, tak pelak polisi pun menyiapkan psikolog untuk mendampingi ketiga buah hati Isa Bajai. Kabarnya hari Senin atau Selasa nanti ketiga buah hati akan menemui psikolog. Ngasih tahu kalau bakal ada dari psikolog untuk lihat kondisi anak saya tiga-tiganya ya, kan terlibat lah tiga-tiga jadinya. Berharap dengan viralnya berita ini pelaku mulai sadar diri dan paling tidak melaporkan ke pihak berwajib. Karena ini ditunggu-tunggu, apalagi kalau nanti ditentukan oleh hasil CCTV dan berhasil didapati oleh pihak kepolisian, hukumannya akan lebih parah. Ya, tapi kembali lagi ya, sebagai orang tua ini menjadi mungkin alarm untuk kita semua untuk benar-benar menjaga anak kita, karena nggak pernah tahu gitu ya apa yang akan terjadi, dan memang banyak banget orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Ini kan terjadi secara tiba-tiba gitu. Public place pula, tempat umum, dan kita berharap mudah-mudahan ada saksi di sekitar Tugu Pancasila Magetan dan ada orang yang melihat biar bisa membantu untuk melaporkan juga soal ini, dan kita tunggu perkembangannya akan seperti apa.